Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Putri Kalase dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Epistemologi Pendidikan Islam dalam Pemikiran Kunto Wijoyo. Yang pertama ada biografi Kunto Wijoyo. Jadi, Kunto Wijoyo itu lahir di Saden, Selatan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 18 September 1943, beliau merupakan anak dari pasangan Haji Abdul Wahid, Sosromartojo, dan Haji Warasti. Masa kecil Kunto Wijoyo ada di bawah asuhan keluarga Jawa yang taat beragama Islam. Kunto Wijoyo juga pernah diasuh oleh kakeknya di desa Ngawonggo yang memiliki bakat seni dan budaya Jawa, sehingga menurunkan daerah seni dan intelektual kepada cucunya. Beliau dikenal sebagai sastrawan, budayawan, dan sejarawan. Begitu banyak karya-karyanya yang berkecimpung dalam bidang-bidang tersebut. Sejak kecil, Kunto Wijoyo dibesarkan dengan penanaman nilai-nilai keagamaan. Semasa kecilnya, aktif mengikuti kegiatan di masjid. Pagi hari menempuh pendidikan di sekolah rakyat negeri. Lalu setelah zuhur hingga menjelang waktu asar, ia bergegas menuju surau atau langgar guna mempelajari agama. Sedangkan menjelang malam, usai maghrib menuju isya, beliau mengaji. Saat di surau, beliau juga aktif belajar menulis puisi. Semua aktivitas tersebut dipelajari dari gurunya Muhammad Yusmanan dan Muhammad Syaribi Arifin. Bakat penulisannya sudah terasa sejak usia dini. Perhatian dan antusiasme belajar tinggi terhadap persoalan sejarah juga mulai tampak sejak kecil. Saat itu beliau sangat terkesima dengan guru mengajinya, Ustadz Mustajab yang mahir. Yang kedua ada kajian pemikiran Islam sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo. Ilmu secara etimologis ialah scientia. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan tentang pengetahuan yang mendalam, ilmu, mengerti, ahli, mengetahui, faham yang sebenarnya. Ilmu dalam makna denotatif merujuk pada pengetahuan, tubuh pengetahuan yang terorganisir, studi sistematis, dan pengetahuan teoritis. Makna tersebut berpatokan pada ranah yang amat luas pengertiannya, entah dari segi pengetahuan selayaknya yang telah manusia miliki ataupun pengetahuan ilmiah yang sistematis tertata melalui proses khusus ditingkatkan. Oleh karena itu, Kunto Wijoyo, seorang pemikir muslim, ulung konsep keilmuannya tidak hanya di bidang keagamaan, bahkan politik, sosial, sastra, dan budaya. Persoalan yang dihadapi ialah bagaimana cara menyosialisasikan suatu paradigma baru dalam ilmu. Kunto Wijoyo tidak lagi menggunakan paradigma islamisasi pengetahuan, namun dirinya ingin mensupport gerakan intelektual umat sekarang ini melangkah lebih jauh dan mengganti islamisasi pengetahuan menjadi pengilmuan Islam, supaya yang dilakukan Kunto Wijoyo dalam mempengaruhi pengilmuan Islam adalah bahwa dirinya menawarkan dua tindakan yang harus dipilih, yaitu integralisasi dan objektifikasi. Integralisasi merupakan pengintegrasian banyaknya keilmuan yang dimiliki manusia dengan firman Allah, Al-Quran beserta pelaksanaannya dalam sunnah Nabi. Sedangkan objektifikasi ialah mengabulkan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang. Maknanya, manusia hidup di dunia telah dibekali akal pikiran sebagai senjata, dan alat mengasah senjata itu berupa kedua pusaka, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian alat untuk menajamkan senjata tersebut dijadikan sebuah perlindungan diri bagi musuh.
Perlindungan diri bagi musuh bukan untuk menyerang dengan brutal. Buah pemikiran integralisasi yang disampaikan Kunto Wijoyo bermula dari pandangan ditemukannya suatu perbedaan mendasar antara produk-produk peradaban barat berupa ilmu-ilmu sekuler oleh Islam. Yang ketiga, ada konsep ilmu sosial profetik. Dalam pemikiran Kunto Wijoyo, pembahasan pada ranah pengembangan ilmu-ilmu sosial atau pendidikan tinggi Islam perlu memanfaatkan transformasinya secara kelembagaan. Institut Agama Islam Negeri atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang bertransformasi memiliki kedudukan yang setara dengan Universitas Islam Negeri. Walaupun terdapat banyak instansi, lembaga pendidikan tinggi, dan pendidikan non-UIN yang terbelit diskusi tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Secara tidak langsung, UIN memperoleh amanat resmi dalam mengembangkan sejumlah disiplin keilmuan berbasis Islam sebagai ekspansi dari instruksi. Ketika menjadi STAIN atau IAIN yang pada mulanya sebatas memperkaya keilmuan di bidang agama. Amanat tersebut sepantasnya dimandatkan mengingat perubahan dari STAIN IAIN ke UIN. Bukan hanya sekedar perubahan nama atau menekulatur kelembagaan, tetapi pergantian yang harus dibarengi dengan karakter dari sisi keilmuan yang ditegaskan supaya tampak perbedaannya juga harus mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan perguruan tinggi yang bersifat umum. Hal tersebut yang menjadi poin penting pada perubahan ini. Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa sudah sepatutnya seorang muslim tidak lagi memaknai sesuatu dari teks menuju konteks. Gerakan intelektual harusnya berkembang menjadi konteks dan menuju teks. Tidak ada lagi islamisasi pengetahuan. Harusnya berubah menjadi pengetahuan Islam. Tujuannya adalah agar membuka cakrawala berpikir dan realitis ke depan yang selalu berubah-ubah atau dinamis. Sekian dari video saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.